Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Variana Sinta. Terima kasih buat kalian yang udah mampir ke channel aku kali ini, and thank you so much buat kalian yang selalu support channel ini sampai sekarang. Dan gimana kabar kalian guys? Aku harap semua dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan suatu apapun juga. Budi guys, negara Korea Selatan. Kalian pasti udah kenal banget sama negara yang satu ini. Yang dimana negara ini nggak hanya terkenal dalam filmnya, tapi juga musiknya yang memang sudah sangat mendunia guys. Tapi guys, apakah kalian tahu kalau misalnya di negara ginseng ini terkenal juga mengenai cerita urban legend yang memang sudah sangat legenda dan juga sangat dikenal oleh masyarakat di sana bahkan hingga saat ini guys. Dan di kesempatan kali ini, aku akan membawakan cerita-cerita urban legend yang berasal dari negara Korea Selatan yang memang sudah sangat melegenda dan juga dikenal oleh masyarakat di sana, bahkan juga dikenal oleh berbagai negara di sekitarnya. So, mari kita langsung eksekusi ceritanya. Yang pertama ada hantu Mulguisin. Mulguisin ini digambarkan sebagai hantu yang bersemayam di air guys. Jadi hal ini tuh bermula ketika setiap musim panas nih, biasanya masyarakat di Korea ini suka banget nih datang-datang di kayak tempat perairan gitu, kayak misalnya pantai, kolam renang kayak gitulah. Nah di sana dikatakan bahwa ternyata terdapat banyak korban yang tenggelam di sana. Nah konon ceritanya nih, orang-orang yang tenggelam ini ternyata ditarik sama hantu air ini. Yang dikatakan bahwa sebenarnya si hantu air ini tipe hantu yang kesepian dan membutuhkan teman, makanya dia tuh suka memakan korban atau menarik orang-orang yang sedang berenang di tempat persembunyiannya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai cerita yang satu ini? Lanjut. Yang kedua ada Cheksin. Kalau di Jepang ada yang namanya Hanako, kalau misalnya di Korea ini ada yang namanya Cheksin. Yang dimana kedua hantu ini sama guys, sama-sama penunggu toilet. Dengan sosok yang sangat mengerikan, namun juga memiliki wujud yang berubah-ubah gitu loh. Ada yang bilang kalau misalnya hantu ini keluar dari toilet, tapi ada juga yang bilang kalau misalnya hantu ini keluar dari cermin guys. Kalian bisa ngebayangin kalau misalnya kalian lagi asik-asik ngaca di kamar mandi, atau kalian lagi kebelet banget pengen ke kamar mandi tapi ternyata malah justru ketemu sama hantu ini. Nah, sikap apa yang akan kalian ambil guys? Apakah kalian langsung lari, atau kalian akan terdiam, kaku, atau kalian mungkin mengajak kenalan? So, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Lanjut guys. Yang ketiga ada Jisung saja. Jisung saja atau biasa dikenal dengan Grim Reaper ini sangat dipercaya oleh masyarakat yang berada di Korea guys. Kalian jangan ngebayangin kalau misalnya sosok Jisung saja ini atau Grim Reaper ini sama kayak rupa-rupanya kayak Lee Dong-wook gitu. Enggak, berbeda jauh guys. Karena sosok Jisung saja ini merupakan cerminan malaikat maut yang suka mengambil jiwa manusia untuk ditarik ke alam baka guys. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai cerita yang satu ini? Lanjut guys. Selanjutnya ada hantu Munsin. Makhluk astral ini dipercaya oleh kalangan masyarakat Korea yang selalu muncul di balik pintu guys. Dan kemunculannya ini biasanya ketika kalian membuka pintu tapi kalian lagi nggak fokus gitu. Kayak misalnya kalian buka pintu tapi terus ngeliat kemana gitu. Dan menurut masyarakat di Korea ini, hantu Munsin ini juga dikenal sebagai dewa pintu. Banyak juga guys yang menyembah si hantu Munsin ini, terutama di Pulau Jeju. Dan nama pemujaannya biasanya disebut dengan Munjun. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Selanjutnya ada Jaeyuro Guisin. Satu lagi hantu yang dipercaya keberadaannya oleh para masyarakat Korea sana guys. Nah, keberadaannya ini berada pada lintasan jalan raya Goyang Kepaju. Beberapa masyarakat tuh pernah melihat sosok penampakan ini. Nah, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa sekilas Jaeyuro ini seperti wanita muda seperti biasa gitu loh, dengan pakaian putih tapi memakai kacamata hitam. Tapi guys, ketika kalian melihat langsung secara lebih detail atau lebih lama lagi, kalian akan tahu kalau misalnya kacamata itu bukanlah sebuah kacamata, melainkan itu merupakan matanya yang memang sudah tidak memiliki bola mata. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai cerita yang satu ini? Lanjut guys. Selanjutnya ada pindah rumah di tanggal-tanggal tertentu. Nggak seperti di Indonesia guys, kalau misalnya kita mau pindah ya udah tinggal pindah aja kapanpun itu, mau siang, pagi, sore, dan nggak ada patokan tanggal-tanggalnya gitu loh. Tapi hal itu nggak berlaku untuk masyarakat Korea Selatan. Ada yang percaya kalau misalnya pindah di tanggal-tanggal tertentu seperti tanggal 1, tanggal 2, tanggal 11, 12, 21, 22, dan 31 akan membawa kesialan bagi orang tersebut guys, yang dimana mereka ini percaya bahwa roh jahat dari rumah sebelumnya akan mengikuti mereka ke rumah yang baru itu.
Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai cerita yang satu ini? Selanjutnya adalah menggunakan tinta merah untuk menulis nama seseorang. Mitos di Korea ini adalah tidak memperbolehkan seseorang menulis nama seseorang dengan menggunakan tinta merah. Karena guys, jika hal itu terjadi, sama saja dengan kita mendoakan nama yang ditulis dengan menggunakan tinta merah ini agar segera meninggal guys. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai cerita yang satu ini? Selanjutnya atau yang nomor 8 adalah tertidur dengan rambut terurai. Sebelumnya, siapa di antara kalian kalau misalnya tidur ini dengan menggerai rambutnya? Nah, masyarakat Korea Selatan sana sangat mempercayai mengenai mitos ini guys. Yang dimana jika kalian tertidur, tidak diperbolehkan untuk menggerai rambutnya. Apalagi ketika kalian menggerai rambutnya sampai geraian rambutnya itu ke bawah tempat tidur. Karena guys, konon katanya akan ada hantu yang menghitung setiap helaian rambut kalian yang terurai ke bawah tempat tidur. Yang mengerikannya adalah jika helaian rambut kalian sudah terhitung semua, maka nyawa kalian taruhannya. So, apakah kalian akan tetap menggerai rambut kalian setelah kalian mendengar cerita ini guys nanti malam? Selanjutnya ada kipas angin. Mengutip dari The Atlantic, kekhawatiran warga Korea Selatan ini bila kipas angin ini dapat membunuh seseorang memang sudah ada sejak tahun 1927. Kala cerita bertajuk Strange Harm from Electric Fence beredar guys. Hal itu mengingatkan kita bahwa teknologi baru juga diiringi dengan resiko yang memang sangat besar guys. Nah, sekitar 50 tahun setelahnya ditemukan seorang pria Korea Selatan meninggal di kamarnya dengan posisi jendela dan pintu tertutup rapat dan hanya ditemani oleh 2 kipas angin yang menyala. Dan dari sinilah bahwa mitos kipas angin dapat membunuh seseorang ini semakin dipercaya oleh masyarakat yang berada di Korea Selatan sana. Sebenarnya untuk segi kesehatan juga, menggunakan kipas angin di malam hari, apalagi dengan ventilasi yang memang kurang baik, itu sangat tidak dianjurkan guys. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai mitos yang satu ini? Selanjutnya adalah hantu perawan. Selanjutnya ada urban legend tentang hantu perawan yang sedang berkeliaran di negara Korea Selatan sana. Menurut legenda, beberapa tanda kemunculannya adalah hawa di sekitar terasa dingin dan juga angin tiba-tiba berubah arah guys. Rasa dingin tiba-tiba menjalar di sekitar tubuh dan bahkan bisa bertahan lama. Nah, bagi masyarakat Korea Selatan, hantu ini dikenal dengan nama Cheonyo Guisin. Konon hantu perawan ini adalah hantu perempuan yang semasa hidupnya belum pernah merasakan pernikahan. Mereka disebut menyesal karena belum sempat merasakan pernikahan dan juga menjadi roh gentayangan setelah kematiannya. Mengutip dari Moon Muslim, kisah hantu perawan yang paling terkenal adalah The Story of Jangwa dan Hong Ryon, yang dimana keduanya adalah saudara tiri yang tewas di hari pernikahan mereka. Dan tragisnya adalah mereka berdua ini meninggal di tangan ibu tiri mereka guys. Biasanya hantu perawan ini terlihat seperti wanita muda dengan menggunakan pakaian hanbok berwarna putih. Awal-awal kemunculannya ini kayak seperti manusia normal pada umumnya. Tapi lama-kelamaan ketika kalian menatap wajahnya, wajah itu akan berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan sehingga membuat siapapun akan bergedik ngeri melihatnya. Bagaimana menurut kalian mengenai cerita yang satu ini? Lanjut guys. Yang terakhir adalah anjing berwajah manusia. Nah, salah satu cerita urban legend ini juga masih dipercayai bahkan hingga saat ini guys. Yang dimana sebenarnya cerita ini berasal dari negara Jepang, namun seiring berjalannya waktu, cerita anjing berwajah manusia ini juga dikenal di Korea Selatan sana. Menurut kisahnya, ada seseorang yang tengah melihat seekor anjing tengah memakan sampah. Tapi ketika si anjing ini menengok ke pria tersebut, yang nampak bukanlah wajah anjing guys, melainkan wajah manusia. Beberapa orang lainnya menyaksikan bahwa anjing berwajah manusia ini tinggal di bawah sebuah jembatan. Dan cerita yang paling sering didengar adalah ketika seseorang yang sedang berjalan sendirian tiba-tiba mendengar sebuah suara. Ketika si pria ini mencoba untuk mencari-cari suara tersebut dan tidak ditemukan manusia di sana. Tapi tiba-tiba tidak jauh dari tempatnya dia berdiri, ada seekor anjing yang berwajah mirip manusia. Meskipun berusaha untuk mengejar guys, namun anjing berwajah manusia ini tidak pernah bisa ditangkap. Dan masyarakat di sana percaya bahwa keberadaan anjing berwajah manusia ini merupakan sebuah reinkarnasi, yang dimana dulunya orang tersebut di semasa hidupnya selalu berbuat jahat gitu loh, sehingga setelah dia mati dan dihidupkan kembali dengan mendapat hukuman seperti itu guys. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai cerita yang satu ini? Dan itulah tadi beberapa cerita yang terkenal di negara Korea Selatan sana. Bagaimana menurut pendapat kalian guys?
Oke, dan segitu dulu konten aku kali ini. Aku harap kalian menyukai konten aku kali ini. Dan seperti biasa guys, aku mau mengingatkan kepada kalian semua untuk jangan lupa klik subscribe-nya, jangan lupa untuk klik like dan juga loncengnya, agar kalian tahu kalau misalnya aku update video terbaru. Dan bagi kalian kalau misalnya ada saran, jangan lupa untuk ditulis di kolom komentar, agar aku juga bisa baca-baca di sana. So, thank you for watching and see you di next video. Bye!